Oke, selamat sore kawan-kawan. Saya akan memberikan info mengenai altcoin season lebih detail lagi untuk kalian semua karena tadi video terlalu buru-buru. Habis bangun tidur ke masjid ini pokoknya belum makan, belum buru-buru. Barangkali kurang paham, kurang jelas. Saya akan kasih untuk sore ini lebih detail, lebih jelas untuk kalian semua. Tapi tetap biar riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mimpi mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu ya. Secara fundamental kemarin sudah dijelaskan ada 5 sinyal yang mulai terbentuk tahun 2026 ini secara data ya. Itu ada 5 sinyal untuk terjadinya altcoin season, RSI oversold ekstrim pada Ethereum, XRP dan Solana, dominasi Bitcoin mendekati resisten kritis. Yang kedua, 3 aktivitas on-chain Ethereum tampak tetap kuat di tengah koreksi harga. Yang 4 adalah akumulasi diam-diam oleh holder besar di XRP dan Solana. 5 pola siklus histori 2026 cermin tahun 2017 dan tahun 2021. Masalah altcoin season dan BTC season itu semua adalah perilaku musiman. Kenapa di tahun 2025 1 tahun setelah halving BTC nggak ada altcoin season, semua tertuju mata terbelalak ke BTC adanya ETF dan terbukti menghasilkan 2,1 miliar untuk BTC. Dari bear market 250 juta menjadi 2 miliar lebih, artinya 8 kali lipat naik di BTC selama bear market sampai bull market tahun 2025 kemarin. Jadi tahun 2022 sampai tahun 2025 antara 3 tahun itu. Dan kemarin itu kita dikecoh juga dengan pilihan Armstrong Geocoin Base yang mana BTC sudah kayak saham paling dalam, sudah nggak bisa turun di atas 30% lagi. Paling 30% dah penurunan selesai. Maka setelah BlackRock yang dan kawan-kawan TP di 2,1 miliar kemudian turun 30%, mereka masuk lagi karena dengan statement dari pilihan Armstrong itu masuk lagi ya, mereka TP lagi, koinnya banyak, TP lagi dia, yang lain masuk jadi korban sangkut di BlackRock cuan dan kawan-kawan karena dinarasikan sama si pilihan Armstrong hanya 30%. Setelah turun 30% dianggap sudah pattern, masuk lagi. Jebakan saja setelah masuk lagi mereka TP lagi dan turun. Ini kan yang dimainkan ini ada masalah apa? Ada masalah berita yang aneh-aneh kan? Enggak. Tapi kenapa bisa turun? Ya suka-suka dia, mereka suka-suka dia. Market mereka kontrol. Ketika ada yang dimain nggak ada di berita yang diolah ya, kadang-kadang MT-GOK digoreng, kadang-kadang perang, tarik Trump, ya macam-macam, kuantum lah akan menghancurkan dunia, macam-macam. Itu semua hanya kambing hitam saja. Mau turun nggak tergantung mereka. Apakah ini ada berita turun? Kan enggak. Kemudian ada apa kemarin? Pemangkasan suku bunga sampai 3 kali. Ya jebut saja market nggak terbang. Ya kan begitu. Artinya semua itu karena narasi saja, musim. Nanti kalau musim BTC selesai, sudah yang di BTC sudah pada cuan, sudah marem, sudah nggak ada yang buy lagi, sudah nggak ada yang masuk BTC buy lagi, udah masuknya udah bergeser 1 orang 2 sampai 100 orang masuk ke altcoin, maka berbondong-bondong akan beralih ke altcoin. Maka BTC sementara ditinggalkan dulu satu week, mereka akan cari cuan di altcoin. Kalau enggak ya konyol, BTC sudah diam nggak ada keuntungan, trader akan pindah ke altcoin itu. Cuma kalau altcoin itu dibagi ribuan koin, kalau BTC cuma 1 koin kan, kalau altcoin kan dibagi-bagi ribuan koin. Kalian harus pinter-pinter mencari koin yang akan terbang. Nggak semua akan terbang karena banyak begitu. Kalau kita salah pilih ya kita pelangap-pelung, nggak kayak kebu yang lain terbang nggak terbang. Jadi yang berfundamental bagus lah gitu ya. Kita nggak berbicara soal fundament, project macam-macam bengek, itu urusan kedua. Kalau teknologi fundament sebaik apapun, sehebat apapun, tanpa investor juga nggak jalan, percuma saja ya, nggak akan jalan. Mereka butuh masalah project segala macam setinggi langit itu kan punya capnya project. Kalau kita sih apa, sampah. Project dia yang punya kaspi, yang punya keuntungan siapa? Ethereum ya, Vitalik sama Yayasan Ethereum Foundation. Kita apa? Coba pikir, tanyakan sama rumput yang bergoyang. Kita apa? Hanya investor. Ketika project punya keuntungan, siapa yang cuan? Yang cuan siapa? Yang mana yang cuan? Yang cuan gapnya. Kita itu hanya tumbang-tumbangan uang sebagai investor saja.
Untuk PP holdingnya naik terus, akan bermasa panjang. Inilah akan bibit unggul ke depan. Ya, kalian holding aja, mau turun gini adalah suatu kesempatan emas untuk masuk, untuk akumulasi koin-koin yang bagus, yang holdingnya banyak, backingan investor besar. Bukan ketika lagi terbang, wow, masuk, jual kebun, jual sapi, jual kambing, kan jual apa, percuma. Ini turun gini masuk saja. Apakah ada altcoin season? Ada. Semua itu kan hanya musim, supaya hanya narasi. Setelah udah orang pada berbondong-bondong ratusan investor pindah ke altcoin, ya maka goblok yang masih di BTC. Ya dia akan cari keuntungan dulu ke altcoin season terus. Kalau selama masih naik, WLTP ada yang FOMO lagi, WLTP ada yang masuk lagi, WLTP ya alt seasonnya akan berkepanjangan gitu. Sama BTC season ini berkepanjangan karena sudah TP 30%, dikompolin pilihan Armstrong katanya hanya 30%, berarti sudah bottom. Masuk lagi mereka TP lagi. Nyatanya kemarin diperkirakan 1,5 miliar bottom, sekarang 1,3 ada yang masuk lagi TP lagi, 1,1 ada masuk lagi TP lagi. Mereka masuk masih di 500-an juta kok. Si Welkewell itu tahu persis saya. Tahun 2022 250 juta, yang ngangkat pertama siapa? Tether. Artinya Tether masuk di 250 juta. Kemudian BlackRock sekitar ya 400-500 juta sebelum di ETF-kan, bam, ke atas. Siapa yang makan duluan masuk di bawah yang membeli untuk ETF? Jelas yang transfer untuk ETF kan BlackRock dan JP Morgan, kawan-kawan. Macam-macam lah gitu ya, nggak saya sebutkan nanti kelamaan. Dan ini data on-chain yang kuat juga. Kenapa akan terjadi altcoin season? Sinyal-sinyal yang sudah muncul di sini. Solana juga lagi mulai banyak diakumulasi. BNB, Solana, kalian bisa masuk XRP ya. Jadi harga Solana, ini Solana ya. Solana itu spot ETF tembus 1 miliar dolar AUM untuk pertama kali. Makanya cari koin yang bagus-bagus. Solana kalian hajar, BNB, Ripple, PP ya, sepanjang sejarah ini dari tahun 2025, pokoknya tahun ini si AUM untuk pertama kali 1 miliar dolar tembus untuk ETF Solana. Berarti akan masuk altcoin season. Altcoin season siap meledak gitu. Ya semua kan musiman, narasi musiman saja itu aja. Nggak usah ngomong fundament tetek mengek Arbitrum dengan yang waktu akan mainnet akan listing gempar, project hebat, jos, teknologi tinggi, cepret, harganya anjlok, kalian dari anjlok. Itulah kripto. Sui hebat, cepet hancur. Koin Trump punya presiden, hancur juga. Grok 1, Grok 2, cepet hancur juga. Macam-macam. Jadi DeepSeek Cina mengguncang dunia, pret hancur juga. Dibilang ada kuantum juga, udah investor lari terpirit-pirit ya. Apalagi Algorand, dulu ada yang namanya silvernya cryptocurrency, apa Filecoin atau apa itu, wah hancur juga, member juga hancur minyak lebur jadi bubur. Carilah, nggak usah mikir project fundament, yang penting backingan orang kuat. Di situ ada GZ ya, PP ya, untuk meme coin kalian tetap dior ya, dan punya kripto berisiko tinggi. Bukan berarti nggak ada altcoin season, ada. Semua itu kan memang altcoin season itu diciptakan iblis, diciptakan sama malaikat, diciptakan sama Gondorwo, diciptakan sama Martini Merdiah sama Lonte, kan kagak. Diciptakan sama orang berbondong-bondong, narasi 0,382 Fibonacci adalah yang sangat keramat. Angka itu kalau tembus bisa bam ke atas, kalau nggak tembus bisa jatuh ke bawah, karena orang sudah berbondong-bondong berpikiran di situ. Wah, ini Fibonacci 0382 ini angka yang bahaya, pokoknya angka keramat. Kalau di sini harus TP, mereka berbondong-bondong TP di situ. Ya jatuhlah di Fibonacci 3082, nggak tembus ke bawah. Kemudian wah, ini tembus 3082 ini, bertahan di level itu. Maka mereka berbondong-bondong ketika tembus di 3082 Fibonacci, mereka akan baik, akan ditahan di situ karena narasinya kompak.
Bam, di situ aja sebetulnya si simbol itu. Kayak altcoin season atau BTC season itu tergantung musim saja. Kalau musimnya BTC masih menguntungkan bagi mereka si well kewel, ya mereka masih BTC season saja, dan ditandai dengan BTC-nya belum turun. Nanti ketika sudah narasi udah masuk ke altcoin season dan Solana udah tembus $1 miliar untuk ETM-nya AUM, ya maka akan berpindah ke altcoin. Dan altcoin kalau BTC hanya satu koin, altcoin dia akan pilih-pilih. Kalau sampai salah bermain game, kalau kalah telak TP, dia akan mencari yang namanya nanti backingan proyek, mungkin Solana yang market cap-nya gede, XRP, Cardano, BNB, Ethereum, nggak ngasal juga, meme coinnya PP itu ya. Jadi biasanya memang kalau mau buluran juga hancur dulu, hancur lebur jadi tai. Jadi gitu aja, simple. Wah, ini mau pembiayaan berdasarkan fundament apaan, pangkas suku bunga, melempem, jebut, ya kan, gitu. BTC akan hanya 30% penurunnya, kata Cocote Brian. Saya Brian Armstrong tuh ya ngomong. Saya juga sampai saya sampaikan sama kawan-kawan, ini udah berbeda, ada ETF nih, ada ini nih, makin luas nih adopsinya BTC. 30% saja turunnya, nggak akan mungkin lebih dari itu. Ternyata dari 21 miliar menjadi sudah 1 miliaran, artinya sudah turun 50%. Jadi kata-kata Armstrong tuh percuma, mereka tuh percuma. Nggak usah, kita lihat fakta-fakta di lapangan saja. Holden meningkat, PP serang, harga murah hajar, naik sikat, itu aja. Nggak usah mikirin data-data CPI, kebo sapi, data pengangguran, jablosmen lah, belekutak pret apaan ya. Kalau mau mereka mau gunting-gunting, alasan perang, alasan Capsec Cina, alasan SpaceX, alasan MTGOK. Saya belum ngerti kalau berita MTGOK yang digoreng-goreng itu. Ini yang orang banyak ketakutan, masih disimpan-simpan. Kuantum, internet macet, kuantum hancur semua. Kuantum kompor apa ya, kuantum tahu nggak kalian? Kalau nggak tahu ya sana berita, cari berita di luar, pusing saya jelasin semua ya. Jelasin Randa aja udah pusing. Aduh, piye kawan ya, tenang aja. Yang penting tunggu saja waktunya altcoin season. Nggak ada altcoin season, mereka mau BTC terus ya. Kalau BTC sudah melempem, sudah boro-boro sampai 5 miliar, baru 2,1 miliar aja udah digunting lah. Itu ada teman grup yang punya 10 BTC yang saya cerita bolak-balik, itu sudah 2,1 miliar bos. Kalian kan bos lu udah punya 10, orang Jogja itu Pak Liam udah punya 10 kan, udah 1,3 ambil kan. Sekarang 7 miliar udah cuan tuh di TP tuh. Saya japri itu di grup saya, kagak balas, kagak apa, dijual atau enggak ngerti. Tapi pernah ngomong sama ke saya belum saya jual kalau sebelum 5 miliar katanya. Ya itu digoblokin sama si the people, siapa itu, fund the people. BTC $1 juta nanti, ondol ajuk $1 juta ya, mungkin kita udah mati. Kamret ya. Pokoknya itu aja, turun masuk, naik jual. Ya, nggak ada coin season, tungguin. Semua musim dia kok. Waktunya bear market dibikin bull aja bisa, waktunya bull dibikin bear bisa, suka-suka dia kok. Yang pemenang yang long interest hold jangka panjang dan koin-koin yang masih oke. Saya rasa di situ BTCD aja masih di atas. Oke ya, ini penambahan aja untuk kalian, untuk semangat. Mas Bro sibuk banget, kalau nyanyi-nyanyi bukan belagu, suara juga jelek, belepotan. Tapi paling tidak untuk membiarkan pikiran tuh plong gitu ya. Gitu aja. Yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan BlackRock dan kawan-kawan. Yang memble siapa yang memble? Yang memble si Jable yang memble. Oke kawan, saya mau ngopi dulu, udah jam 4 ini. Oke, salam yang positif diambil, yang perlu ditenang tetap dia sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memble mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Paling enggak orang hidup ada manfaatnya bagi orang lain. Ingat saran saya, gigi 1 aja udah sakitnya minta ampun, apalagi gigi 5, gigi 2, gigi 3. Itu kata Haji Aseng yang 12 hari mati suri di sana. Mulut terkunci, yang bicara adalah tangan, kaki, telinga. Tingkatkan iman kalian, betul ya. Mau marifat jalanin di sini, mau hati yang bobrok ingin tenang masuk sini, nanti saya ajarin di sini. Saya punya orang yang
di belakang tentunya orang yang juga tidak sembarangan yang selalu membimbing rohani saya, harus jiwa harus diperbaiki, walaupun dibuka untuk lebih hidup lebih nyaman, lebih tenang, dan bukan hanya harta benda saja, akan tetapi kita harus kalkulasikan amal ibadah kita dalam tiap hari. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerot.